Selamat pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu sehat semua kan? Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Oke, jadi selamat menyaksikan anak-anak ibu. Selamat menyaksikan anak-anak ibu. Yang kita pelajari hari ini yaitu adalah menentukan panjang sisi pada bangun yang kongruen. Oke, perhatikan ini contohnya. Tentukan panjang DE, EF, dan DF, ya kan? Oke, perhatikan itu dulu, ya kan? Itu adalah dua gambar segitiga. Nah, jadi kalau kita mau mencari itu kan seperti yang ibu bilang kemarin, kalau yang kongruen itu berarti sama sudutnya, sama besarnya, sama sisinya gitu ya kan? Nah, jadi gara-gara itu untuk menentukan itu kita tentukan kan di situ ada tandanya ya nak ya. Di situ mana yang sama. Seperti halnya A sama B itu berarti dia sama dengan D sama L gitu ya nak ya. Nah itu tadi yang pertama ya. Intinya itu kalau kongruen itu berarti sudutnya sama, sisinya juga sama, itu aja yang diingat ya. Sekarang ini yaitu menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun. Perhatikan itu gambar trapesiumnya kan, ya kan? Jadi di sini kalau untuk yang sebangun itu berarti sudutnya sama, terus sisinya itu boleh berbeda ya kan nak ya. Perhatikan itu. Jadi kalau untuk yang ini kita buat perbandingan. Kalau untuk perbandingan berarti kita kalikan silang nanti seperti itu. Nah, kita cari mana yang sudut mana sama yang mana sama gitu ya. Contohnya di gambar yang pertama itu AB, sementara di gambar yang kedua itu adalah DC, berarti AB per DC gitu ya. Maka nanti untuk panjang AB itu kita dapat dengan 8 dan panjang QR-nya itu adalah 6. Jadi itu nanti kita saling kalikan silang gitu. Jadi mana yang diketahui sama yang enggak diketahui, terus dikalikan dengan yang diketahui sama yang diketahui. Sama seperti gambar ini gitu ya nak ya. Jadi nanti setelah udah dapat itu, kan yang kita cari contohnya AB sama QR. Ya udah, berarti kita bisa dapat nanti AB-nya itu 8 dan QR-nya itu adalah 6 gitu. Intinya itu kita kalikan silang aja gitu ya nak ya. Oke, kalau yang tadi sisi pada si kongruen sama sisi yang pada bangun sebangun. Nah, sekarang masuk dengan sifat-sifat dia segitiga kongruen. Berarti dia ada 4 ya nak ya. Ketiga sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Ketiga sudut yang bersesuaian harus sama besar. 2 sisi sama panjang dan 2 sisi yang diapit sama besar. Dan yang keempat itu adalah 1 sisi dan 2 sudut ya. Berarti harus 1 ada sisinya, 2 sudutnya gitu. Nah, terus ada 2 sisi sama panjang dan sudut yang diapit itu sama besar. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 itu kan udah ibu jelaskan yang kemarin gitu ya. Kalau nomor 3 ini baru sekarang gitu. 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang diapit sama besar. Oke? Jadi 2 sisinya itu sama panjang, terus diapit sama sudut yang sama besar gitu. Terus yang nomor 4 itu adalah 1 sisi dan 2 sudut. Nah, di sini sebagai contohnya itu, perhatikan tuh yang terakhir, menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga kongruen. Perhatikan itu segitiga sisi sama sisi anak ya. Ada sudut A-nya itu adalah 62 derajat dan sudut B-nya itu adalah 35 derajat. Kita di sini disuruh mencari derajat berapa sudut C, ya kan? Oke, kalau untuk mencari itu kan ibu pernah bilang kalau untuk suatu segitiga itu maka besar sudutnya itu adalah 180 semuanya. Sementara itu sudah diketahui 2. Berarti untuk mencari sudut C-nya itu adalah kita pakai rumus 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, ya kan? Karena 3 sudut. Oke, jadi 180 sama dengan 162 derajat ditambah 35 ditambah sudut C, karena sudut C yang belum diketahui, ya kan? Berarti 180 tadi 62 ditambah 35 itu adalah 97, ya kan? Maka 180 dikurang 97 sama dengan 83 derajat. Maka dapat sebesar sudut C-nya itu adalah 83 derajat. Dan coba kita tambahkan 83 ditambah 62 ditambah 35 itu pasti hasilnya adalah 180 derajat. Dimana 180 derajat itu adalah sudut dari suatu segitiga sama sisi. Oke, sampai di situ penjelasan ibu hari ini tentang pelajaran kita. Oke, supaya anak-anak ibu lebih paham, di sini ada tugasnya ya nak ya. Dikerjakan tugasnya itu. Oke, jangan lupa dikerjakan ya nak ya.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menonton. Semoga melalui penjelasan ibu, anak-anak ibu paham gitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ibu, boleh besok ibu dijapri ya nak ya, boleh gitu. Ditanyakan apa yang kurang dimengerti, ibu lebih senang lagi, ya kan? Berarti ada respect dari peserta didik ibu gitu. Oke, atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih dan shalom, bye bye.